Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-201. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-201 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham. Dan sebelum kita memulai ke 6 saham tersebut, maka pertama kali kita akan melihat review dari indeks harga saham gabungan, di mana di perdagangan hari ini ditutup minus 0,77% di level 6252. Jadi kalau teman-teman yang sudah nonton di video sebelumnya, maka selalu saya katakan di sini adalah tanda reversal dari uptrend, kemudian dia sudah berubah jadi downtrend, tapi sebenarnya masih sideways karena dia masih berada di dalam zona ini masih belum ditembus ya, dia masih bermain di area tersebut. Tetapi kalau misalkan dia bisa turun di bawah garis yang berwarna biru ini, maka itu baru dia official, dia benar-benar akan downtrend. Jadi karena support yang 6276 ini sudah ditembus, maka support berikutnya adalah di 6231. Dan kalau 6231 ini tidak mampu ditahan, maka dia akan kembali menguji di level ini, di 6150-an. Jadi prediksi saya besok masih akan bisa terus turun. Dia akan menguji dua support penting ini. Semoga bisa rebound, semoga ada seperti ini. Ya, dia sempat turun walau masuk dalam kotak biru, tapi dia mampu untuk technical rebound kembali. Dan kita berharap banyak sentimen positif besok sehingga membuat indeks bisa punya tenaga, di mana hari ini consumer goods juga naiknya cukup banyak, tapi tidak mampu untuk mengangkat indeks dari kejatuhan yang cukup parah. Kemudian setelah itu, teman-teman, sebelum kita lanjut ke review saham, maka kita sekali lagi untuk melihat informasi atau iklan di sini bahwa registrasi webinar 3-in-1 batch kedua, jadi teman-teman bisa dapat webinar teknikal, webinar money management, dan webinar fundamental itu sudah dibuka dari 8 Maret sampai dengan 31 Maret, dan memang kapasitasnya sudah penuh, tetapi masih saya kasih kesempatan sampai dengan 31 Maret. Dan kalau memang misalkan dalam satu hari tidak ada lagi peserta yang masuk, maka official saya akan mengumumkan untuk ditutup. Dan teman-teman yang mungkin sudah tergabung, sudah terdaftar, teman-teman bisa cek emailnya kembali, pastikan sudah dapat linknya, dan teman-teman sudah klik itu dan bergabung ke dalam grup yang namanya grup webinar Joran batch kedua. Bagi teman-teman yang merasa sudah transfer tetapi masih belum mendapatkan email, maka silakan kontak saya di t.me/renaldondona. Teman-teman bisa chat saya di sana untuk menanyakan link biar bisa bergabung juga di grup. Untuk webinar sendiri nanti dimulai dari tanggal 3 April, 10 April, dan di 17 April. Kemudian kita masuk ke saham pertama yang akan kita review di part yang ke-201. Itu adalah saham IPTV, di mana saham ini kalau memang benar tadi dia sempat naik sangat tinggi sekali. Ini dia sampai melewati yang namanya PBH atau resisten terkuat di 306, namun sayang ditutup turun, akhirnya closing di harga 270. Untuk harga saat ini memang sudah dekat sekali dengan support paling kuat ya. Jadi support kuat di 268, harga saat ini 270. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman yang mau tektok ya, maka ini menjadi range buy yang menarik. Jadi 268 sampai dengan 270 teman-teman bisa beli. Cut loss kurang lebih di 264, 262 dengan target ke 306. Jadi teman-teman silakan range buy-nya dipasang 268 sampai dengan 270, cut loss di 262 sampai dengan 264, targetnya ke 306. Karena kalau teman-teman perhatikan, saham ini suka membentuk upper shadow, banyak sekali long tail-nya, sehingga jangan sampai teman-teman greedy. Jadi ketika sudah profit lumayan ya silakan di taking profit, siapa tahu bisa dapat lagi di level bawah. Jadi teman-teman bisa atur sendiri strateginya. Tetapi kalau dilihat secara risk reward, memang untuk saat ini risknya masih sangat-sangat menarik, dan teman-teman bisa pertimbangkan untuk membeli selama dia kuat bertahan di atas
268. Kemudian untuk saham berikutnya adalah saham PH, di mana saham ini ditutup di harga 1265 dan harga saat ini 1265 itu merupakan harga PBL atau harga support terkuat, dan sahamnya sudah bergerak sideways dengan range yang cukup lama, sehingga sangat-sangat saya rekomendasikan untuk membeli PH ketika dia masih kuat dan bertahan di atas 1265. Ketika besok open dan dia turun di bawah 1265, mending teman-teman menjauhi saham ini. Tunggu lagi dia ke level 40 hari harga terendah di 1120. Tetapi kalau dia buka open dan masih kuat bertahan, maka silakan buy 1265 sampai dengan 1270 dengan target ke 1375, dan teman-teman bisa cut loss di 1237 atau 1235 sebagai batasan untuk stop loss dari saham PH. Tapi sekali lagi, emiten ini sangat menarik, menawarkan risk yang masih low dengan potensi profit yang cukup lebar, sehingga teman-teman bisa pertimbangkan untuk membeli saham ini selama dia masih kuat bertahan di atas 1265. Kemudian setelah saham PH, kita punya saham Antam, di mana saham ini ditutup di level 0,44% di harga 2270, dan memang saham ini sudah bergerak sideways setelah dia mengalami penurunan cukup dalam. Kemudian dia bergerak sudah mulai sideways dengan support terkuat itu berada di 2170, sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, manfaatkan momentum ketika Antam bisa turun. Mungkin 2170 sampai dengan 2200 adalah range buy yang menarik. Cut loss jika dia jebol di bawah 2170. Target kenaikan terdekat untuk Antam ke 2340 dan target jauh menuju PBH di 2850. Jadi ingat, Antam kalau selama di atas 2170, maka saham Antam sangat-sangat aman. Teman-teman boleh atau bisa menambah lagi muatan, average down, atau baru mulai membeli, dengan catatan bahwa kuat bertahan di atas 2170. Namun ketika itu jebol, silakan batasi stop loss 3 tick dari 2170 atau dari support paling kuatnya. Tetapi kalau dia mampu dan kuat bertahan, maka ada chance, ada peluang besar Antam bisa rebound 2340, target jauh menuju ke 2850. Sekali lagi ingat, Antam belum mengumumkan berapa besar dividennya, tapi kita sudah bisa memprediksi dari laporan keuangannya. Ada kemungkinan nilainya juga tidak besar, paling 2-3%. Semoga itu bisa menjadi trigger untuk saham Antam bisa naik lebih tinggi. Jadi pengalaman dari BMRI, itu dia sudah naik tinggi, kemudian diumumkan tambah naik lagi, sehingga walaupun yieldnya cuma 3%, tapi kenaikan saham bisa lebih dari itu. Itu dimanfaatkan momentumnya agar teman-teman yang nyangkut itu bisa keluar, dan juga yang baru mau beli bisa mendapatkan di harga yang terbaik. Kemudian setelah saham Antam, kita punya saham BBKP, di mana saham ini sayang sekali tidak mampu dan kuat bertahan di support terkuatnya di 510, sehingga dia amblas sekali jauh dari 500 sampai ke 488, dan ini sesuai dengan permintaan saya sebenarnya, karena saya ingin dia menuju ke low 40 hari harga terendah di 428. Karena sekali lagi, bagi saya reason to buy saya itu jangka panjang. Saya masih melihat ada prospek di Bank Bukopin dengan masih banyak sekali sentimen negatif yang menyelimuti, sehingga bagi saya ini sebuah peluang. Ketika dia semakin turun, maka itu adalah momentum untuk saya terus menambah muatan. Itu reason to buy saya pribadi. Tapi kalau teman-teman yang mau trading, maka saat ini teman-teman tidak bisa ambil posisi untuk BBKP, karena kalau berdasarkan chart dari The Golden Cross, titik entry untuk BBKP adalah ketika dia naik kembali di atas 510. Selama dia masih belum naik di atas 510, mending tunggu saja di 428. Kalau yang mau nekat atau yang mau ambil, silakan ambil sesuai dengan preferensi teman-teman. Mungkin ada perhitungan tersendiri, tetapi ingat, selalu disiplin dengan trading plan-nya. Jangan sampai teman-teman nyangkut parah setelah itu bingung karena reason to buy-nya tidak jelas atau sudah tidak bagus kembali. Jadi reason to buy karena teknikal, terakhir karena nyangkut, ya sudahlah saya invest aja lah. Nah, itu yang salah sebenarnya, itu mindset yang salah sebenarnya. Jadi harus dari awal sudah menentukan reason to buy, kenapa saya harus beli ini, buy on technical atau buy on news atau buy on fundamental atau buy on bandarmologi. Itu adalah dasar buat teman-teman biar tidak bingung ketika ternyata
sahamnya bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi kalau untuk saya pribadi, pasti semakin turun maka itu semakin menarik buat saya. Tetapi kalau teman-teman yang mungkin trading, maka buy on breakout di atas 510 dengan target terdekat menuju ke 530 dan target jauh menuju PBH di 625. Kemudian setelah BBKP kita punya saham Bumi, di mana saham ini ditutup naik 7,35% di harga 73, dan saham Bumi ini ikut mengalami kenaikan. Pertama, sentimen mungkin harga komoditas coal dunia yang naik sangat-sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, efek dari BRMS mulai rek isu ya. Jadi ini semua orang akan banyak sekali masuk ke saham-saham grup Bakri ya. Jadi Bumi, BRMS, mungkin ada Energi, ada Dewa mungkin tadi sudah mulai naik. Dan sekali lagi di harga 73 ini sudah sangat tinggi karena dia memiliki support terdekat itu di 65 dan next resistance itu berada di 100. Jadi kalau teman-teman yang baru mau beli, saran saya mending teman-teman tunggu di 65, 66, 67. Itu range buy yang sebenarnya masih menarik karena dekat dengan support. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang mau nekat buy di harga sekarang, tidak masalah, itu hak teman-teman. Karena memang semua keputusan jual beli semua di tangan teman-teman. Jadi saya tidak pernah bertanggung jawab atas segala risiko yang terjadi atas keputusan masing-masing. Karena kalau untung pun tidak membagi saya ya. Jadi kalau kerugian ya tanggung sendiri. Tapi kalau saya melihat ini, ya saya tidak akan pernah mau masuk saham Bumi. Karena kalau teman-teman lihat di sini, ini ARB berapa kali nih? Ini banyak sekali gapnya. Dan ini ya mungkin masih bisa naik, tapi kita tidak tahu kita di kloter keberapa. Apakah kita di terakhir? Berarti kita terkena cuci piring. Makanya selalu hati-hati. 65 ini sebenarnya menjadi range yang menarik kalau misalkan teman-teman bisa tunggu atau dia bisa turun ya. Tapi kalau dia malah naik terus ya sudah, kita lupakan, cari saham lain karena ada 700-an saham. Kenapa kita fokus ke saham yang sudah terbang tinggi yang masih memberikan resiko yang cukup besar. Ya, salah satu contoh lah teman-teman yang beli unik atau beli saham ikan, itu ya sudah terima sendiri nasibnya. Karena sudah dikatakan jangan kejar saham yang sudah tinggi, masih ya ngotot ya, beli unik ya, beli ikan, tidak masalah. Sekarang lihat dari 260-an ikan tinggal 80, 70. Unik dari berapa ratusan tinggal 100. Jadi betapa menyakitkan ketika teman-teman punya saham seperti itu. Itu kenapa terjadi? Karena teman-teman terlalu greedy. Yang sudah terbang tinggi yang dikejar. Padahal belum punya kemampuan, belum punya pengalaman yang cukup ketika membeli saham-saham seperti itu. Bukannya sombong, tapi kami yang sudah bertahun-tahun di pasar saham, kita masih selalu hati-hati. Jadi ketika saham misalnya Bumi sudah naik seperti ini, kita akan menghindar, lebih cenderung menghindar. Kita tidak mengambil banyak risiko karena kita tahu bahwa market saat ini itu bergerak sangat-sangat volatile. Kita tidak bisa mengambil keputusan itu langsung gitu. Susah. Kita harus benar-benar ketika kita mau entry, kita langsung tahu kapan kita exit, kemudian di mana harus kita stop loss. Itu harus tahu, dan kita bisa melihat dari berbagai sudut ya. Kalau kita bisa lihat dari ada broker summary-nya, kita bisa lihat dari jumlah volumenya, kita bisa lihat dari bid offer-nya. Jadi semua kita bisa jadikan sebagai pedoman buat masuk dan keluar. Tapi kalau yang baru mulai hanya bisa tahu support dan resistance, hanya bisa tahu news, kemakan pom-pom, itu akan susah sekali teman-teman. Teman-teman lebih banyak ruginya, percaya saya, pasti lebih banyak ruginya. Kemudian setelah lebih banyak ruginya, teman-teman frustasi, menyerah, putus asa, semua sahamnya dijual rugi, tidak masalah, uangnya diambil, dipindahkan kemana? Ke kripto. Saya yakin hampir semua teman-teman yang rugi di saham pindah ke kripto. Padahal kripto jauh lebih berisiko. Karena orang pikir gini, enak ya di kripto, bisa naik ribuan persen. Nah itu mindset yang selalu salah. Maunya dapat cuan tinggi, tapi tidak pernah selalu dari awal kita ketika mau membeli itu, kita tanya dulu, ini resikonya besar tidak ya? Kalau kita tidak tanya itu, ya itu sudah.
kita selalu yang namanya termakan oleh satu pola pikir yang salah bahwa kita mau untung yang besar, tapi sampai lupa ketika kita prediksi ini pasti ARA, ternyata ARB. Besoknya bilang mungkin besok bisa ARA, ternyata ARB lagi. Oh mungkin besok masih bisa, ternyata berturut-turut. Sama seperti saya ingat ikan itu dari 50 dia naik ke 264 kalau tidak salah. Itu semuanya kejar tuh. 264 retail masuk semua dan sekarang 70 lagi. Bayangkan betapa sakitnya ketika dibanting seperti itu. Dan saya yakin semuanya benar-benar frustasi. Makanya teman-teman, saham ini ada 700. Ketika ada satu saham itu yang benar-benar hype ya teman-teman, maka ya paling kalau mau nekat masuk ya minimal di waktu kenaikan hari pertama. Jangan di hari pertama takut, hari kedua takut, hari ketiga takut, hari keempat baru berani. Itu bodoh. Itu bodoh besar, kesalahan besar. Jadi jangan sampai teman-teman ini termakan sesuatu tuh di last minute gitu. Itu padahal orang sudah mau bubar baru masuk kan, itu kan kesalahan terbesar. Jadi teman-teman, saham itu banyak, cari yang kalau bisa posisi dia masih dekat dengan support dan dia mungkin kalau ada yang trend follower ya dia mau break resisten, dia mau break PBL, PBH itu bebas ya, teman-teman bisa buy di sana. Tapi kalau saya memang jujur akan cari yang sideways tapi dia masih kuat di atas super kuat. Nah itu akan saya beli dekat dengan super kuat dan dia sudah sideways. Dan saya mulai akan hitung. Ada perhitungan tertentu kira-kira, oh ketika saya masuk kurang lebih ya seminggu dia pasti bisa naik. Dan kalau teman-teman ikuti video saya sebelumnya, seperti Inco itu dia nyentuh PBL di 4460, dia mantul ke 4540 malahan. Itu kalau di TikTok udah cuan. Makanya apa? Lebih baik kita tunggu di support penting. Kalau memang dia pas kena dan dia rebound, kita untung. Tapi kalau pas kena dan dia turun lagi, ya udah cut loss cuman 2 tick, 3 tick. Kita tidak banyak rugi. Tapi kalau belinya di pucuk, waduh. Itu sih kesalahannya terbesar sih. Semoga tidak terulangi kembali. Kemudian saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-201 hari ini adalah ICBP, di mana saham ICBP dibuka ada gap di sini, kelihatan ada segitiga. Dia naik 4,24% di harga 9.200. Dan kalau misalkan teman-teman yang selalu ikuti, maka ICBP sudah berada di level bawah sebenarnya. Dia dari 8.300 di support terkuat dan dia mulai naik terus. Dan saya yakin semua orang pasti akan mulai membeli di harga saat ini. Percaya saya, semua retail pasti mulai membeli di harga saat ini. Di saat semua orang yang sudah beli di sini mau taking profit. Karena apa? ICBP mengeluarkan berita sama INDF, labanya naik ratusan %. Momentum itulah sama market maker dijadikan ajang untuk taking profit. Kita yang investor retail yang baru mulai masuk melihat, ini berita bagus, beli. Ya itu kita dapat guyurannya. Besok masih bisa naik, masih, tapi terbatas. Kalau teman-teman tidak lincah untuk keluar, tidak tahu kapan harus keluar, ya pasti akan nyangkut. Dan itu pasti dalam. Dan kalau ditanya untuk ICBP, support saat ini ada di 8.900. Itu kita pakai support PBH. Karena dia berhasil break. Ini dia nyentuh doang, tiba-tiba langsung gap up. Karena memang di TGC itu enaknya adalah kita langsung tahu resisten di berapa. Sehingga kalau dia jebol ya otomatis dia kayak gini, langsung lompat. Untuk target dari ICBP next adalah ke 9.700, di mana itu adalah 40 hari harga tertinggi. Kalau misalkan teman-teman yang mau beli, saya masih anjurkan mending tunggu di 8.900 sampai dengan 9.000, itu mungkin jauh lebih menarik. Tetapi kalau misalkan dia tidak ke 8.900 sampai 9.000 dan dia malah naik terus, ya sudah, kita ikhlaskan, cari saham lain yang mungkin masih menawarkan risk reward yang lebih menarik ya. Salah satunya adalah farmasi, itu risk rewardnya menarik sekali. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan, selama dia masih kuat bertahan di atas support, maka silahkan masuk. Tapi kalau sudah jebol ya memang kita tunggu lagi dia bisa breakout. Jadi kalau teman-teman yang mau lihat farmasi, silahkan lihat di video sebelumnya, itu masih bisa dipakai. Dan bisa lihat apakah harga saat ini sudah berada di bawah atau di atas. Dan itu teman-teman bisa patokan buat besok untuk melakukan trading. Sekali lagi, indeks kita sangat volatile. Hati-hati, tetap disiplin, dan gunakan money managementnya.
Oke, sekian dulu review saham part yang ke-201. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada di dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan juga bisa menjadi pedoman buat teman-teman untuk trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.